Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan teknik elektro. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai aliran pendidikan modern. Secara umum, aliran pendidikan modern terdiri atas 6 aliran. Di antaranya yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran rekonstruksionalisme, aliran konstruktivisme, aliran perennialisme, dan aliran idealisme. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksana pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berbasis pengalaman-pengalaman atau tentang kegiatan pelajaran yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan yang berpusat pada anak atau peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa. Dalam bentuk kecil, anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri. Anak mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Adapun metode dalam pendidikan progresivisme adalah 1. Metode belajar aktif, 2. Metode penelitian ilmiah, dan 3. Metode memonitor kegiatan belajar. Aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan dalamnya gerakan gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik atau guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Aliran rekonstruksionalisme. Aliran rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat forman berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dapat dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia, dan dipandang sebagai cikal bakal
lahirnya konstruktivisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui segala sesuatu jika ia mengetahuinya. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Jean mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Artinya, pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Jean juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi. Asimilasi yaitu perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan akuilibrasi yaitu penyesuaian kembali secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari aliran ini adalah menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu yang pertama indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan indera peraba. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk transfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran itu ditujukan untuk menggali pengalaman. Aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip utama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikirannya dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal pengembangan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin akal, disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol, seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Thomas Ewico. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pengetahuan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika,
retorika, bahasa, serta meneliti. Aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagumkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Para peserta didik yang menikmati pendidikan di masa aliran idealisme secara gencar-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan dengan pendekatan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau peserta didik atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada pola idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, tujuan untuk campuran antara keduanya. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Baiklah, sekian dari video saya kali ini mengenai aliran pendidikan modern. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.